Pada konten saya sebelumnya, ada yang komen seperti ini. Terima kasih atas komentarnya, ini komentar yang sangat menarik kayaknya untuk dibahas. Dan saya Adi Putra Kencana, selamat datang di Jurnal Pendapat. Oh ya, sebelum ke pembahasannya, saya harap kalian nonton video ini sampai selesai. Jadi yang belum subscribe, seperti biasa subscribe, like, komen, dan share. Nah, sebenarnya video ini atau konten ini sudah saya syuting sebulan lalu. Tapi karena ada kesibukan satu dan lain hal, proses editingnya menemui banyak hambatan karena kesibukan saya. Tapi saya harap teman-teman bisa enjoy menikmati video ini. Oke, langsung ke chapter 1, bab 1. Sebenarnya di Jemberana itu tidak kekurangan penabuh. Makin ke sini bibit-bibit penabuh Jemberana itu semakin bermunculan. Ya, meskipun sebaran penabuh itu masih berpusat di Jemberana Center, di Kecamatan Jemberana, Negara dan Mendoyo, namun kecamatan-kecamatan tepi, Menelayo dan Pukertan semakin mengimbangi. Bisa teman-teman lihat dulu Duta Bleganjer Kabupaten Jemberana 2024 di ajang PKB itu diwakili oleh Krisna Candaka Abhinawa, yang mereka itu dari Melayu. Penyaji Seka Bleganjer Krisna Candaka Abhinawa, Sanggar Seni Arsa Wijaya, Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Duta Kabupaten Jemberana. Kalian ingat bagaimana garapan Bleganjer Raja Budo itu menjadi buah bibir di sosial media terutamanya. Sangat luar biasa, bukan? Ya, meskipun pada akhirnya keputusan Dewan Juri itu menempatkan mereka di posisi keempat, namun ya garapan Raja Budo itu akan menjadi garapan yang fenomenal. Nah, selain itu juga kalau teman-teman perhatikan 3 tahun kebelakangan ini lomba Bleganjer tingkat SMP di Jemberana itu pada HUT kota Jemberana itu selalu dimenangkan oleh SMP 1 Melayu. Nah, itu menandakan sebaran penabuh di Jemberana itu semakin merata. Nah, kalau kita mengikuti perlombaan Bleganjer dari dulu hingga sekarang di Jemberana, baik tingkat SD, SMP, dan SMA, utamanya SMP, itu sudah mengalami peningkatan secara level skill yang sangat luar biasa. Di sekarang ini, utamanya SMP, itu penabuh-penabuh SMP, terutamanya juru ceng-ceng, sudah akrab sekali dengan Cak Satu. Nah, untuk penabuh tingkat SMP di Jemberana, di mana ekosistem kesenian Jemberana itu lesu, itu sangat luar biasa sekali. Mereka sudah akrab dengan Cak Satu. Selanjutnya, kalau kita lihat dari parameter penabuh wanita, ambil saja contoh Sanggar Seni Kumara Widya Suara CP4 Mendoyo yang mewakili Jemberana di ajang Gong Kebiar Wanita 2024 lalu di BKB. Dalam sejarah ini adalah pertama kalinya Gong Kebiar Wanita Jemberana itu diwakili oleh 95% penabuh yang masih duduk di bangku SMP. Ini dalam sejarah sekali. Paling tidak kita bisa mengimbangi kabupaten lain dari segi usia dulu. Ya, meskipun dari segi teknik, dari segi skill itu ya kita masih fair aja, masih berada di bawah kabupaten lain yang sudah dari dulu sudah menampilkan Gong Kebiar Wanita di usia-usia remaja. Tapi meskipun seperti itu, ini adalah angin segar bagi ekosistem kesenian Jemberana ke depannya. Bagaimana kita bisa merawat, mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada ini tidak semata menjadi dijegal seperti itu, harus kita rawat dan justru kita harus kembangkan. Oleh siapa? Ya oleh pemerintah, oleh kita semua. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Sanggar Seni Gayatri di Sanggar Agung, dipimpin langsung oleh ketua sanggarnya itu di Josonet. Di sana aktif sekali mencetak bibit-bibit penabuh, baik itu penabuh laki-laki maupun wanita melalui proses belajar les menabuh. Dan apa hasilnya? Terbukti banyak bibit-bibit yang bermunculan dari kegiatan itu. Misalnya mereka sudah sempat mengikuti proses kreatif dalam penciptaan sebuah tarian Tiung Kuning dalam ajang FBK 2021 lalu, dan itu sangat luar biasa sekali. Harus kita kembangkan dan harus kita rawat juga. Namun kenapa semua ini seperti tidak kita rasakan? Ya, seperti saya katakan
di konten sebelumnya bahwa ekosistem kesenian di Jemberana itu ya lesu. Riak-riuk berkesenian di Jemberana, riak-riuk proses berkesenian di Jemberana itu paling banter, heboh ketika mempersiapkan PKB saja atau mempersiapkan HUT kota saja. Ya selebihnya ya kadang kelihatan, kadang tidak kelihatan. Ya meskipun seperti itu, akhir-akhir ini dengan banyaknya marak muncul komunitas-komunitas seni dengan tujuan sosial, misalnya sekerinde, sekejoget bumbung, ke Semar Pegulingan, ke Anggung yang digawangi oleh anak-anak muda, itu membuktikan bahwa di Jemberana sudah jelas tidak kekurangan potensi penabuh. Saya percaya untuk bisa berkembang dalam hal apapun, 3 hal ini harus kamu perhatikan baik-baik, yaitu skill, koneksi, dan attitude. Yang pertama tentu skill. Dalam hal ini ya kamu harus pintar menggambar, kamu harus dua menggambar. Itu syarat yang sangat fundamental sekali. Lalu bagaimana caranya mendapatkan skill yang mumpuni? Nah itu beda lagi pembahasannya. Sekarang anggap saja teman-teman yang menonton adalah teman-teman yang sudah mempunyai skill menabuh yang mumpuni. Lalu untuk bisa berkembang, maka yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah jalin koneksimu. Jalin koneksimu seluas-luasnya. Misalnya kamu ikut aktif dalam komunitas ini, ikut sanggar ini, bareng gerada geruduk ngayah dini, gitu. Nah, itu akan membantu menjalin koneksimu dalam dunia ini. Bahkan jika perlu lagi, perluas pergaulanmu tidak hanya di lingkungan penabuh saja. Misalnya bergaul dengan orang-orang tari, bergaul dengan orang-orang sastra, orang-orang musik. Nah, misalnya kamu kalau di sini tuh bergaul dengan komunitasnya Om Nanok di Rompok Kopi itu, nah itu akan semakin mengembangkan komunitasmu sehingga skillmu akan semakin terasa juga, pemahamanmu semakin terasa, teman-teman punya banyak punya teman. Nah itu. Lalu ketika sudah skill oke, koneksi juga oke, sudah banyak, kamu lincah bergaul. Lalu untuk mempertahankan kamu berada di dalam circle itu, maka attitude itu adalah kuncinya. Ibaratnya skill itu hanyalah kunci saja untuk membuka pintu kamu bergaul ke sebuah dunia yang kamu inginkan. Dan untuk merawat itu, pupuknya itu adalah attitude itu sendiri. Seberapapun pintarmu, seberapapun besar koneksimu, tapi kalau attitude-mu akhirnya buruk, maka secara organik, secara alami circle-mu akan mengecil. Dan percayalah teman-teman, pintar sendiri itu tidak akan bisa berkembang. Harus ada kondisi, harus kamu punya attitude. Maka skill, koneksi, dan attitude itu adalah hal yang penting untuk bisa berkembang dalam dunia apapun. Nah, terkhusus di Jemberana, sebagian besar kontingen yang akan maju ke PKB itu adalah melalui penunjukan langsung oleh Dinas PDAM Jemberana. Misalnya Gomkobiar dewasa, Gombiar wanita, Gombiar anak-anak itu sudah pasti. Kemudian mungkin usaha Dharma gitu atau lomba Satwa Bali. Koreksi ya kalau saya salah. Dan selebihnya saya nggak tahu sih. Nah, sisanya lagi kontingen-kontingen yang selain itu, yaitu maju berdasarkan penunjukan secara langsung oleh disebut. Nah, karena PKB ini adalah program pemerintah Provinsi Bali, maka kontingen-kontingen yang mewakili daerah masing-masing yang ditunjuk mekanismenya ditunjuk secara langsung, maka politisasi itu tidak bisa kita abaikan. Karena siapa orang yang memiliki kedekatan atau mampu melobi pihak yang terkait, pihak yang berwenang, maka kemungkinan besar mereka akan ditunjuk. Ya seperti bagi-bagi kue itulah misalnya. Nah, kenapa yang menjadi penabuh yang maju ke PKB orangnya cenderung itu saja? Ya karena orang yang mengambil pekerjaan atau job itu sebenarnya orang itu saja. Dari dulu juga seperti itu. Kalian bisa perhatikan juga tahun depan kecenderungannya seperti itu. Misalnya sanggar komunitas A pada tahun 2023 mewakili Jemberana dalam ajang Gomkobiar dewasa. Penabuhnya ini. Kemudian 2024 itu mereka mendapatkan job Smart Kulingan misalnya atau Blegongan. Ya kecenderungannya penabuhnya ya itu saja. Karena apa? Ya karena orang yang mendapatkan atau pimpinan sanggar itu sendiri atau yang memanajeri kegiatan itu, mereka akan mencari orang-orang yang secara psikologis nyaman diajak berteman dan hubungan pekerjaannya itu sudah terjalin dari dulu, dan itu wajar.
Jadi terkesan ya orang-orang itu saja yang maju. Kemudian yang perlu ditekankan khususnya bagi yang awam dalam hal-hal ini itu adalah bahwa ajang-ajang seperti PKB dan event-event sebagainya ini adalah bukan ajang untuk belajar menggambar. Di sini adalah ajang untuk menunjukkan kemampuan kita. Maka sebelum ikut dalam event-event PKB atau event-event besar lainnya, maka bentuk dulu skillmu, asah dulu skillmu melalui kegiatan ngayah, gerak duduk di Banjar, ikut komunitas ini, ikut sanggar ini, ikut menggambar ini, ikut menggambar itu, sampai skillmu terasah. Nah, intinya kembali lagi ke skill, koneksi, dan etika itu tadi. Karena perlu ditekankan sekali lagi bahwa ajang seperti ini adalah ajang untuk mencari pengalaman, bukan ajang belajar dari tidak bisa menjadi bisa. Itu yang harus kamu pahami. Karena ketika yang mendapatkan job ini kekurangan penabung misalnya, maka mereka akan spesifik mencari kekurangan di mana, misalnya di juru kendang, maka mereka akan mencari juru kendang yang mereka nyaman diajak kerjasama, bukan mencari orang yang hanya sekedar demen menggambar atau bisa menggambar aja. Maka sebelum itu asah dulu skillmu, jalin konektivitas, jaga rawat itu dengan etika itu tadi. Hai, tuh. Di sini kita kopi. Di sini kita kopi. Nah, tuh ya. Tuh. Oke, sekian konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya.